datang semuanya di segmen baru aku yang namanya Annyeonghaseyo. Jadi ini tuh salah satu segmen baru yang ngebahas tentang perkoreaan, entah itu film, K-pop, terus berita-berita di Korea yang ngasih banyak banget apa ya, ibaratnya kayak bukan hikmah juga sih bahasanya, kayak ngasih banyak banget pelajaran ke kita gitulah gitu. Mulai dari film juga bakal dibahas nanti. Dan for your information, this video is very raw karena kemungkinan besar tidak akan di-cut. Jadi karena video ini kemungkinan akan selalu ada teman tandem ngobrolnya gitu. Jadi nggak akan di-cut gitu. Jadi ya video apa adanya gitu guys. So malam ini aku nggak sendirian. Ini sudah jam 21.46 and we still working, but it's okay. This video is for you. Malam ini aku nggak sendirian karena aku bakal ditemenin salah satu ARMY terkenal di Indonesia. Karena kalian pasti tahu kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian pasti tahu aku bakal ngebahas apa. Yes, aku hari ini bakal ngebahas BTS. So buat biar nggak lama-lama, kita panggil aja langsung ARMY yang terkenal di Indonesia. Annyeong. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, namanya siapa Ibu? Nanan. Halo guys, nama aku Firza. Iya, jadi dia adalah ARMY dan dia adalah adikku juga. Dia juga adalah timku, everything, semuanya. Nah, biar cepat gitu ya, karena ini sudah malam juga Bu, aku harus ngupload video ini gitu ya. Kita bakal langsung ngebahas aja nih Bu Firza. Enaknya dipanggil apa ya Kak? Udah kayak orang jenius ya Bu. Terserah kakak aja, boleh, cantik boleh. Nggak di-cut kan, raw video. Oke. Jadi mau ngebahas tentang why we love BTS. BTS Gitu. Kenapa kita cinta BTS? Kenapa jadi ARMY, memutusin jadi ARMY? Oke, biar nggak lama-lama, coba deh Ade ceritain dulu kenapa bisa sampai akhirnya oh ya udah nih gue ARMY gitu. Kronologisnya atau? Yes, kronologisnya. Kronologis. Jadi kenapa jadi ARMY? Awalnya kita berdua emang suka Korea, maksudnya kayak nonton drama juga ngikutin lagu-lagunya, tapi emang nggak yang specifically kayak join fandom ini enggak gitu. Dulu kita juga suka EXO, kita EXO juga, cuman nggak sedalam kita ngedalamin si BTS ini. Terus kalau aku awalnya karena waktu itu pokoknya adalah terjadi suatu tragedi. Saya kayak butuh hiburan ya, dan waktu itu abis drama Hometown Cha-Cha-Cha. Baru-baru ya sebenarnya deh. Baru belum ada setahun guys. Jadi abis drama Hometown Cha-Cha-Cha nggak ada tontonan kan, jadi waktu itu kayak bukan butuh teman sih, kayak butuh hiburan gitulah, butuh hiburan. Terus aku nanya nih sama teman aku yang udah ARMY duluan, sama Asih. Hai Asih. Annyeonghaseyo. Terus aku nanya sama Asih sih, ada rekomendasi tontonan nggak? Butuh tontonan nih. Terus dia ngasih lah In the Soup 1 itu konten Hilinya Bangtan gitu. Nah yaudah deh, waktu aku emang karena aku deket sama Asih, terus aku emang sering ngobrol soal BTS. Tapi ya udah gitu, cuman kayak tahu nih mereka gimana, tahu lagunya, dan emang lagunya enak-enak gitu. Cuman sebatas oke, tahu lagu mereka enak gitu. Terus udah gitu, setelah aku tonton kayak kok mereka ini lucu gitu. Jadi aku tuh jadi ARMY jalur kesepian sebenarnya. Jadi kayak ditemenin gitu sama mereka pas lagi rada terpuruk lah gitu ya. Terus aku nonton ya. nonton konten healing mereka itu si In The Soup itu, kayak mereka ini lucu banget gitu. Nah, akhirnya ya udah aku nggak ngedalamin juga sih bahasanya. Jadi kayak ya kan agak kayak abis aku nonton kayak aku sering ngobrol nih sama Asi, terus ngobrol kan algoritma Instagram kayak gitu ya, misalnya kayak apa yang kita sering lihat, iya ya, serem itu yang muncul gitu. Serem gak sih kayak misalnya kita lagi ngobrol tiba-tiba muncul di iklan. Terus aku tuh sering lah explore, kayak ada nih di explore, sering-sering lihat. Ya udah, jadi dari situ kayak suka deh, terus ngikutin mereka, awalnya ngikutin official Instagram si BTS nya, karena mereka waktu itu belum punya official Instagram sendiri per membernya.
Terus ya udah deh ngikutin, nonton videonya, nonton run BTS, nonton konten-kontennya. Tapi kontennya banyak banget, jadi sebenarnya nggak nonton semua. Cuman dari situ aku kayak, oh mereka nih ya something kayak lucu dan ya gimana ya, kayak gemes gitu. Oke. Kalau Mbak gimana? Jadi karena gemes dan Ya, karena merasa ditemani. ditemani gitu. Oke. Kalau aku sebenarnya tuh karena racun doi gitu. Dia tiap Racun. hari ngobrolin soal BTS. Jadi kalau dan ini cerita singkat aja sebelum apa namanya, sebelum suka sama BTS dan memutuskan jadi ARMY, aku tuh tergabung dalam satu fandom, nggak fandom juga sih, maksudnya ya mengaku aja lah sebagai fansnya, tapi nggak yang gila juga gitu. Yaitu pasti udah tau lah teman-teman yang sering ngikutin saya di Instagram, yaitu Kim Sunho Gak lagi Hada. tapi sakit. Ya guys, itu aku benar sampai sakit. ya waktu ada pasti tahu ya semua skandal Kim Sun Ho waktu itu sama Choi Young Ah. Dia sampai sakit guys, astagfirullahalazim. Betul, nah, aku sampai sakit. Nah itu tuh ya kalau mungkin kalau Firza, maksudnya kalau Ade kan yang menemani Ade saat masa-masa sulit gitu, hiburannya ya di luar keluarga ya. Nanti di sini kayak oh emang keluarga nggak ada gitu, bukan gitu ya guys gitu. Tapi kayak maksudnya yang bikin ketawa itu tuh salah satunya adalah BTS. Nah gitu juga dalam kasus aku tuh yang pada saat My Hard Times itu tuh si Kim Sun Ho. Nah dulu tuh kalau aku tuh dulu taunya dari film adalah Catch the Ghost. Dari situ akhirnya aku tahu kalau oh ini ada nih orang di dunia ini, terus ngikutin ternyata dia tuh jadi salah satu anggota Today's One Night gitu. Pasti lah teman-teman tahu, kayak mode-mode Running Man juga ngikutin tuh. Terus ternyata lucu banget kan, itu emang acaranya lucu banget kan. Jadi kayak tiap hari aku tuh bukan tiap hari sih, tiap hari Minggu tuh aku ketawa. Dan pada saat kayak lagi bad times, hard times gitu, ketika nggak ada harapan juga, putus asa, aku tuh kayak ayo dong semangat, besok semangat lagi gitu, ayo besok hidup lebih baik lagi, karena nggak sabar nunggu hari Minggu buat nonton itu gitu. Nah tapi kan teman-teman tau lah ya, si skandal itu akhirnya si Kim Sun Ho hilang dari layar kaca gitu ya. Dia nggak pernah aktif di Instagram gitu-gitulah. Terus kayak filmnya juga belum muncul lagi. Terus akhirnya denger terus dari dia nih tiap hari gitu ya, ngomongin terus ngomongin terus. Jadi akhirnya kayak aku penasaran apa sih dek gitu. Nah tapi by the way ngomong-ngomong, dia itu jadi ARMY jalur karma juga. Karena inget banget zaman dulu aku tuh, temen aku pernah bilang gini, coba deh denger lagu Just One Day, kalau nggak salah Just One Day BTS gitu. Itu rame deh, aku kan nggak tahu ya BTS apaan gitu. Terus ngedenger lah, asik juga nih lagunya, tapi tuh nggak kepo. Jadi tuh ngedengerin terus itu lagu, mau di rumah, terus kalau di jalan lagi di mobil ngedengerin terus. Terus ada tuh kayak apaan sih mbak? Gitu. Terus sekarang dia every single day lagunya Spotify aku tuh list album BTS. Iya gitu, jadi dia adalah jalur karma gitu. Nah terus aku karena dia ngomongin terus jadi kan penasaran, merhatiin juga, oh gitu. Tapi again sih deh, kalau aku tuh kayak ada momen dimana aku memutuskan untuk jadi fans seseorang, itu pasti ada momen kayak yang ngebalikin aku kayak oh nih pantas nih dijadiin, bukan panutan juga sih, maksudnya kayak ya pantas gue jadi fans dia ya. Karena waktu itu ada satu video apa ya, aku sampai lupa video apa ya deh ya, waktu itu aku pernah cerita saya ngebak kayak JK ada video. Oh iya video, jadi ada video di TikTok kan gitu ya. Kalau misalnya TikTok tuh kayak misalnya kalau misalnya kita ngeliat sekali tuh terus pasti itu terus yang dikasih. Itu adalah video tentang si perjalanan mereka pada saat mereka nerima AMAS, American Music Awards, perjalanan mereka. Jadi zaman dulu itu mereka itu benar-benar ngasihin tiket ke jalan, 200 tiket, aku tuh sampai ingat exactly-nya, 200 tiket ke jalan, dan itu tuh gratis gitu deh. Nah di situ aku kayak kok ada ya grup band gitu atau K-pop artis yang kayak gini perjuangannya. Karena maksudnya kan selama ini yang kita lihat itu adalah K-pop yang udah dibesarin sama agensi besar. Dan situ sih aku jadi kayak oh my god, ternyata ada nih K-pop band yang K-pop band yang ibarat relatable banget, yang deket banget sama kita, mirip banget sama orang-orang kayak kita gitu, orang-orang yang berjuangnya tuh dari bawah, yang underdog nggak kelihatan sampai akhirnya mereka jadi besar. Itu sih turning point aku gitu. Oke, lanjut ya. Intinya kayak gitu. Lanjut, why you love BTS? Coba sebutkan 2 sampai 3 deh.
pertama itu melanjutkan dari yang tadi ya, dari yang dijelasin tadi. Karena itu sih maksudnya mereka kerja keras gitu. Aku rada nyadar ya guys, Itu mereka kerja keras dan itu sih aku ngeliatnya mereka itu karena mereka digedein sama agensi kecil gitu. Si Big Hit Entertainment ini ya mereka agensi biasa, ada agensi kecil, dan aku ngeliatnya ya mereka itu struggle bareng-bareng gitu sama agensinya, sama staff-staffnya gitu. Mulai dari mereka yang rekamannya cuma di garasi, promosi ya Nabit itu kan. Mulai dari mereka rekamannya di garasi sampai sekarang punya gedung yang tinggi banget, yang gede banget, sampai ada museumnya bukan? Sampai ada museumnya. Yang dulu mereka di underestimate sama media-media Korea gitu, sampai sekarang kayaknya semua orang pengen collab sama mereka gitu. Soalnya itu sih yang kayak ngajarin kayak aku nggak bilang kalau idol grup lain itu nggak kerja keras ya, yang dibenerin sama yang dibesarin sama agensi besar, pasti of course mereka pasti juga kerja keras. Cuman aku ngeliatnya kayak BTS tuh butuh berkali-kali lipat. Iya, butuh berkali-kali lipat karena ya itu mereka di-raise dari agensi kecil gitu. Sampai apa sih kayak per member itu emang saling kerja keras gitu loh untuk bisa sampai di titik yang kayak sekarang gitu. Oke. Kalau dari aku yang pertama sebenarnya nyambung juga dari Firza. Apa ya? Aku sih ngelihatnya kayak apa ya bahasanya tuh, ibarat kata mereka ini si agensi dan BTS itu benar kata Ade bahwa mereka itu tumbuh bareng-bareng gitu, racing together gitu lah. Jadi ngeliatin nih alasan kenapa gitu, ngeliatin ke kita bahwa oh bisa kok gitu, orang-orang biasa itu punya kesempatan juga untuk sukses. Orang-orang biasa yang nggak di bawah agensi besar gitu, atau kalau dalam kehidupan kita kayak orang-orang biasa yang mungkin nggak punya privilege kata orang-orang, itu tuh punya kesempatan yang sama untuk sukses. Hanya saja mungkin proses kerja kerasnya jauh lebih berkali-kali lipat, cuman kesempatan itu tetap ada gitu. Nah, yang aku merkan banget adalah siapa sih deh yang produsernya, Bang PD, CEO-nya Bang Pidinim. Iya, itulah pokoknya si Bang itu si Bang Pidinim ini ibaratnya dia racing si agensinya bersama dengan BTS. Jadi ibaratnya kayak si Big Hit ini, orang kalau ngomongin Big Hit ingatnya BTS karena ibaratnya bukan produk pertama, anak pertamanya adalah BTS kan. Dan aku ngelihatnya mereka ini si berdua ini gitu ya, baik si Bang Pidinimnya dan kru-krunya juga BTS itu tidak saling meninggalkan gitu loh. Iya benar. Itu sih why I really adore them gitu ya. Kenapa aku sangat kagum banget sama mereka tuh itu gitu, karena mereka mulai ini dari kapan sih trainee first member yang paling pertama trainee itu 2010, terus mereka debut 2013. Nah gitu, terus sekarang sampai 2021 kan berarti around 10 years gitu ya. Dan pasti pada saat perjalanannya itu ada naik turun lah gitu. Pasti ada mereka pengen nyerahnya gitu. Yang aku tahu yang mereka pertama kali nerima Daesang, ternyata mereka satu minggu sebelumnya tuh udah memutusin untuk bubar. Enggak pas itu. Pokoknya ada setelah mereka first Daesang 2016, terus kayaknya ada struggle times di tahun 2018 mereka nerima lagi. Nah di situ kayak mereka sebenarnya udah nimbang buat bubar gitu, buat bubar. Terus ternyata mereka dapat penghargaan itu gitu kan. Maksudnya pastilah momen-momen itu ada yang nggak terlihat sama kita, tapi salutnya adalah mereka tuh nggak saling nggak ninggalin, baik agensinya ataupun si si BTS-nya sendiri tuh nggak memilih untuk meninggalkan si Bang Pidinimnya. Meskipun aku pernah baca juga cerita kalau misalnya ternyata sebenarnya BTS itu nggak bertujuh, ada berlapan, ada satu orangnya keluar. Cuman for me dari 8 cuma satu yang keluar dan sekarang 7 besar itu amazing loh. Maksudnya it's not easy gitu, karena kalau misalnya balik, oh my god Toke, maaf ya guys, ini rumah kita banyak dia pengen ikut kayaknya. Nah jadi maksudnya belajar kalau kita ke kehidupan nyata kayak sekarang gitu ya, buat kalian nih yang lagi ngerintis entah bisnis, entah lagi bikin organisasi atau apapun, kalian pasti tahu banget struggle-nya punya tim kayak apa. Kalau misalnya kerja 2 orang
misalnya kayak aku sama adik kerja berdua, itu aja udah susah gitu, kita beda kepala, beda isinya gitu ya, perspektifnya beda. Tapi kalau udah satu tim tuh beda banget strugglingnya. Iya, 2 orang tuh beda sama 3 orang, 3 orang beda sama ketika 5 orang, 6 orang, 7 orang, udah banyak banget. Dan maksudnya mereka tuh ngajarin bahwa ya kalau lo komit dari awal untuk bareng-bareng, jangan ada ditinggalin gitu. Jadi kayak ya nggak sih. Dan itu kayak ngegambarin ya mereka saling percaya gitu, kayak BTS-nya percaya sama Bang Pidin, yang dimana kan waktu itu mereka kayak apa sih namanya, kayak ya gambling aja gitu, kayak judi gitu, kayak gue join nih, gue nggak tahu gue bakal sukses atau enggak gitu, tapi mereka tuh kayak ya mereka percaya sama Bang Pidin dan sama kru dan seluruh staffnya. Begitu juga mereka Bang Pidinnya juga percaya sama mereka, karena kayak mereka dulu waktu itu ya kayak masih muda gitu kan, nggak tahu juga kemampuannya mereka, apa masih waktu itu di trainee gitu, tapi kayak ya mereka saling percaya dan ya dia struggle bareng-bareng gitu. Jadi maksudnya yang nunjukin bahwa mereka saling percaya gitu loh, antara tim tuh saling percaya, dan kita rasa berdua itu yang perlu kita lihat juga gitu. Maksudnya ya ngefans tuh bukan karena mereka ganteng doang, of course mereka ganteng, of course mereka suaranya bagus, dance-nya bagus and everything, tapi maksudnya di balik itu gitu perjuangan, itu gila banget sih, maksudnya nggak gampang. Kita udah ngerasain lah, meskipun maksudnya umur bisnis kita belum lama gitu ya, tapi kita tahu banget gitu struggling ketika kita berhadapan sama tim yang nggak satu idea sama kita. Terus misalnya ada juga tim yang misalnya lagi ibaratnya kayak lagi drop secara psikis gitu, punya masalah, terus dia butuh space. Kalau kita nganggep mereka cuma sebagai udah lo tim gue gitu ya kita bisa seenaknya aja nggak sih, kayak gue cut lo gitu, atau ketika dia ngerasa dia nggak capable untuk ada di perusahaan kita, dia minta mundur, kita bisa aja ya udah lo mundurin dia gitu. Tapi kalau kita ngeliat mereka as a family, kayaknya nggak akan mungkin. Kayaknya kalau misalnya ibarat kayak lari aja bareng-bareng, yang satu jatuh, kalau kita nganggap dia cuma sebagai tim ya udah bisa aja kita ninggalin karena kita pengen nyampe finish lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita anggap dia sebagai family, kita sanggup ngegendong dia sampai garis finish. Dan aku ngeliat itu gitu loh di BTS. Mungkin itu udah masuk poin kedua ya di aku. Yang pertama mereka berusaha banget dari awal, yang kedua adalah si BTS dan Bang Vidi-nya. Oke, yang kedua dari Ade sekarang apa? Konsistensi mereka itu. Setelah aku lihat-lihat nih, kalau misalnya kalian tahu di BTS itu ada channel namanya Bangtan TV, itu kayak ngupload video-video random, ngupload perform mereka yang nggak diupload gitu. Nah, yang aku lihat itu tuh mereka tuh benar-benar konsisten dari pas zaman debut 2013. Jadi kalau misalnya kayak di search nih, bahkan kayak apa namanya, graduationnya Jungkook aja tuh sampai ada dan masih ada sampai sekarang ya. Nggak dihapus. Itu yang aku salut banget. Kayak mungkin dulu mereka, kalau sekarang ya of course misalnya mereka upload apa gitu ya, of course udah banyak yang nonton gitu, tapi kan kalau dulu ya mereka pasti dikit. Nah tapi itu sih aku lihat kayak mereka tuh konsisten gitu, sekali mereka ngejalanin terus. Berarti dari 2013 sekarang udah berapa tahun, berarti sekitar 7 sampai 8 tahun gitu, tetap konsisten ngupload. Nah satunya yang konten itu kayak yang konten Bangtan TV, Bangtan Bom, itu tuh yang buat kayak video-video video receh, video-video randomnya mereka gitu loh. Nah itu sih yang aku salut juga dari mereka, kayak ya mereka konsisten, mereka dan timnya itu konsisten buat ngasih yang terbaik ke ARMY gitu. Sampai waktu itu ada video TikTok gitu aku lihat, si Jin itu bilang kenapa dia tuh suka banget sama Big Hit, karena Big Hit itu selalu mikirin yang terbaik buat ARMY. Jadi mereka ngelihatnya ARMY itu bukan sebagai pencetak uang mereka, tapi kayak ya menganggap ARMY itu as a family gitu, as a family yang nge-support mereka, yang ngedukung mereka. Jadi kayak kenapa aku juga ngelihat si fandom ARMY ini yang bener-bener kayak kuat banget gitu loh ngeliatnya. Nggak nangis. Terus aku tuh ada kayak ngomongin mantan aja. Dapat cerita dari teman aku. Jadi dia tuh nonton konser. Siapa deh? Bukan konser offline, konser online yang kayak dadaran di ballroom hotel gitu. Nah terus dia datang sendiri, tapi balik dari situ dia langsung nambah temen banyak banget gara-gara yaitu gara-gara kenal sama ARMY gitu.
Terus sih kayak ya mereka konsisten ngejalaninnya, mereka konsisten latihan, Jadi kayak kayak give the best give the best untuk si army ini gitu ya. Oke. Terus juga kayak di balik kesibukan mereka, mereka juga udah selesai kuliah gitu, lagi Itu yang lanjut aku salut banget. lagi lanjut Tapi kayaknya S2. kalau yang itu tuh kayaknya hampir semua Korea gitu deh. Kayaknya Korea itu negara yang sangat memperhatikan pendidikan. Iya benar. No matter you are artist or not gitu loh, karena banyak banget cerita-cerita kayak anggota girl band atau boy bandnya atau artis-artis yang sekolahnya itu beres. Iya. Maksudnya mereka itu latihan itu ketika di sela-sela sekolah dan tetap sekolah. Maksudnya itu yang harus, menurut aku ya, itu yang harus ditanemin juga buat anak-anak muda kita. Maksudnya kayak kadang nih gitu ya, jangankanlah artis-artis besar gitu ya, kayak kita aja misalnya ketika kita lagi kuliah terus ngerasain enaknya jadi duit jadi males Iya, kuliah benar. gitu kan. Nah tapi iya, pendidikan tuh tetap harus diberesin gitu. Nah itu yang salah satu menurut aku Korea kayak gitu sih, banyak Iya, banget banyak cerita yang gitu saya. nggak sih? Kayak gitu. Yes, emang Oh, emang dia mau penting. lanjut S2 deh. Udah rata-rata mereka udah lanjut S2, yang belum selesai satu tuh kayaknya JK deh. Tapi pokoknya yang member 6 lainnya itu udah lanjut S2. Aku baru tahu loh. Wow, Gede, Mbak. keren, keren Gitu. deh, Mbak. Oke, itu yang kedua ya, deh ya. Kalau aku yang terakhir berarti ini ya. Ketiga adalah nyambung dari yang ada juga, memanusiakan manusia sih. Aku tuh ngeliat, maksudnya gini, apa ya bilangnya, kalau misalnya nih ya kita berbicara soal kayak humanity dan segala macam, kita tuh gampang kalau pada saat kita belum terjun ke dunia bisnis, kita bakal bilang kayak humanity first gitu, humanity di atas yang lain. Tapi ketika kita ngejalanin bisnis, itu tuh akan goyah banget, karena biasanya bisnis itu karena orientasinya adalah profit, maka pertimbangannya adalah gimana caranya biar untung, uangnya yang dikeluarin dikit tapi tetap untung gitu. Yes. Dan biasanya itu yang bisa ngeeksploitasi manusia, eksploitasi bumi and everything gitu ya. Nah, yang aku lihat BTS tuh nggak ya, meskipun ada yang bilang kalau BTS itu adalah All shop berkedok agency. all shop bergerak agensi karena dia ngeluarin produk terus gitu. Tapi dari beberapa pengalaman yang aku cerita yang aku tahu, tapi kalau misalnya if I'm wrong kalian bisa correct ya. Correct. Jadi correct apa sih maksudnya, if I am wrong, If I'm wrong, apa? if I'm wrong ya korek dibenerin. Ya dibenerin itu maksudnya. Aku tuh pernah dengar katanya mereka tuh saking perhatiannya sama arminya, kayak waktu yang PTD ya, kalau nggak salah PTD mereka katanya teuing lah meureun itu si staff-staffnya, tapi katanya BTS ya sendiri yang minta untuk ngebagiin minuman ke ke army yang lagi nunggu di luar, lagi beli merch ya, kalau nggak salah lagi ngantri beli merch. Itu merch asli atau enggak? Iya, asal. Merch asli di konser mereka gitu. Maksud aku kayak itu tuh perhatian kecil yang membuat kita merasa dimanusiakan gitu loh. Tadi kepotong guys karena tiba-tiba mati videonya, jadi kita lanjut ya. Come on deh, come on. Oke, tadi pembahasannya itu adalah ya mereka itu memanusiakan manusia. Kan tadi contohnya mereka ngasih selimut di konsernya PTD gitu. Terus another contoh gitu ya yang ngeliatin kalau mereka itu emang bener-bener memanusiakan manusia adalah every time they do pasti itu berbicara tentang kemanusiaan gitu. Jadi bukan kayak ya udah mereka ngeluarin lagu karena lagi tren aja R&B atau lagi tren jazz or everything gitu, tapi mereka itu bener-bener yang mikirin konsepnya. Ya pasti ini nggak menyulut berantem ke fandom lain ya, maksudnya fandom boy band lain atau K-pop lain juga kayak gitu. Cuman maksudnya yang karena mungkin ini kita bisa bias karena kita merhatiinnya BTS doang gitu ya. Jadi ya itu kita nyampainya karena pandangan kita seringnya ngeliat BTS itu. Tapi kayak misalnya ada banyak banget istilahnya tuh apa ya, lagu-lagu mereka tuh yang syarat makna banget gitu loh. Kayak misalnya aku yang American banget itu yang album Love Yourself gitu, sampai mereka bikin campaign untuk loving yourself, untuk speak up for yourself gitu. Mereka diundang di UN. I mean itu jadi salah satu kayak
oh ternyata penyanyi itu bisa diundang di UN ya, kayak gitu. Karena oh ternyata mereka bisa tetap ngomongin kemanusiaan meskipun mereka artis, kayak gitu. Dan aku tahu banyak banget kayak mereka tuh terlibat dalam banyak humanity project gitu loh, Dek. Iya. Kalau nggak salah. Jadi itu yang apa ya, yang jadi contoh lah gitu. Oh ternyata mereka tuh bisnis tuh yang nggak cuman menjadikan target pasar mereka tuh sebagai pencetak uang mereka. Dan bagi kita berdua itu tuh yang harus juga diterapkan buat kita gitu loh. Kayak orang-orang kayak kita yang baru mulai bisnis kayak gitu, atau yang udah punya bisnis yang gede, jangan selalu melihat target pasar itu hanya sebagai mesin pencetak uang. Kayak kita udah tahu target pasar kita pasti suka, kita terus aja ngeluarin produk, tapi kita tuh nggak pernah mikirin kualitasnya misalnya, nggak bener-bener tanya mereka butuhnya apa. Kayak ya udah kita ngasal aja bikinnya karena mereka tahu mereka bakal suka, ya mereka pasti bakal suka. Terus kayak nggak berusaha untuk menyampaikan value gitu. Mungkin itu yang sebenarnya sedang kita terapkan ya deh ya, di berbagai bisnis kita gitu, baik MFD, Story by Dia. Sebisa mungkin kita tuh pasti menyampaikan berbagai value humanity juga. Terus kayak mulai dari proses R&D, mungkin cerita sedikit tentang humanity. Iya, R&D-nya Story by Dia lagi, MFD yang sebenarnya menjadikan mereka tuh center. Oh iya, kayak menjadikan target pasar kita tuh kayak yang kita tuh berusaha untuk ngebangun hubungan baik gitu, kayak menganggap mereka tuh ya as a family, as a friend, yang kayak ngebantu kita ngebangun brand ini bareng-bareng gitu. Kayak we grow together gitu lah istilahnya. Co-create gitu. Jadi produknya nggak cuma kita yang bikin, tapi kita ngobrol nanya mereka butuh apa, permasalahannya apa. Jadi kita ngeliat mereka ya as a friend, gimana sih, kayak ya kita harus ngebangun itu bareng-bareng gitu. Kayak kalian pengen apa ya kita wujudin bersama, kita bantu kalian mewujudin itu. Karena maksudnya beda kalau kita ngelihat target pasar nih, ngomongnya jadi kemana-mana, tapi maksudnya kalau kita ngeliat target pasar sebagai apa ya, dari ibaratnya bisa pencetak uang, ya udah kita bikin, udah tahu mereka bakal beli, udah kita bikin aja. Tapi kalau kita ngeliat mereka as a friend, as a family, pasti kita nge-treatnya beda dong. Kayak kita nge-treat family aja, kita pengen ngasih yang terbaik. Betul. Gitu, kayak gitu. Terus mungkin terakhir deh apa, sebelum kita tuh, why you love BTS? Mereka lucu, ganteng yang pasti. Bias kok siapa? Ini spill buat minggu depan. Bias aku adalah aku Jin seperti ini, seperti di sini. Tapi bias striker aku adalah Jimin, dan sampai sekarang masih berada pada Jimin. Tuh Jimin semua guys. Ada Jin kelas 1 di situ. Ada juga OT7 di sini. Tanya dong aku. Ya Mbak. Kalau aku bias aku tuh V, Taehyung. Tapi bias striker aku adalah Jin. Lihat. Jin kan? Tapi di ini wallpaper aku adalah Taehyung. Sungguh selingkuh yang nyata, bukan? Gitu guys. Udah sih. Mungkin minggu-minggu depan kita bakal ngebahas why you love Jin or Jimin and everything, atau bakal ngebahas banyak banget topik-topik tentang Korea. Atau kita beli album. Terus kita ini apa namanya? Unboxing. Siapa yang beli deh? Mbak dong. Astagfirullahaladzim. Kayak mereka mau comeback deh. Kita nonton konser nih mana? Emang iya, mereka mau comeback Kayaknya apa? mereka mau comeback, nggak tahu sih. Kayaknya mereka mau ngeluarin album. Bismillah ya, MFD mau ngeluarin koleksi khusus. Nantilah. Udah di spill nih, nanti aja. Gitulah guys pokoknya. Jadi see you minggu depan. Minggu depan bakal masih ditemani sama bintang tamu tetap ini. Bakal ngomongin everything tentang Korea gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga teman-teman suka sama videonya. Semoga video ini bermanfaat. Video ini raw banget, gak akan aku edit, palingan akan di-cut aja dan digabungin. So enjoy and happy watching. Dadah. Dadah. Annyeong.